Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin lu males aku. Males aku. Kau males kenapa? Apa ya? Mulai, Cok. Gak kerungu kok, Lid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan diagram kami. Sebelumnya saya Talita Shalini Putri dengan IPM 2108101003. Saja untuk yang pertama yaitu ada sistem operasi yang merupakan inti dari sebuah program. Kemudian sistem operasi akan menampilkan user interface. User interface sendiri yaitu ada command line interface yang merupakan interface atau antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan sistem operasi dengan mematikan perintah ke dalam antarmuka dan menerima respon dengan cara yang sama, contohnya seperti mouse, keyboard, dan monitor. Lalu yang kedua ada graphic user interface yang merupakan jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada piranti elektronik secara grafis atau bukan perintah teks antara pengguna dan komputer. Contohnya seperti perintah langsung ketikan. Lalu yang ketiga yaitu ada natural user interface yang merupakan sebuah pendekatan baru dalam dunia interaksi manusia dan komputer yang memiliki input alami, contohnya touchscreen. Lalu dilanjutkan ke system call untuk memanggil perintah di system service. Yang pertama yaitu program making, kedua program executing, ketiga ada input output device accessing, yang keempat ada receive control access, yang kelima error detection and response giving, yang keenam ada accounting. Lalu dilanjutkan ke kernel dan research, lalu dilanjutkan ke thread dan Windows thread dan Linux thread. Perkenalkan saya Adanda Azhar Ghazali dengan IPM 2181010 194. Nah, jadi kita ke mode kernel. Mode kernel sendiri tempat dilakukannya sinkronisasi. Nah, yang disinkronisasi di sini ialah proses-proses yang berjalan secara bersamaan dengan tujuan untuk mencegah race condition. Race condition sendiri merupakan situasi atau keadaan di mana adanya beberapa proses yang mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nah, jadi di sini dilakukan beberapa komponen critical section. Yang pertama ada entry section, di mana terdapat kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Kemudian ada critical section, yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Selanjutnya ada exit section, yaitu akhir dari critical section, yaitu mengizinkan proses lain. Kemudian ada reminder section, yang merupakan kode istirahat setelah masuk dari critical section. Perkenalkan, nama saya Latifah Yulatafiani dengan NPM 210810101094. Kembali ke mode kernel. Selanjutnya dikumpulkan banyaknya antrian. Antrian-antrian tersebut merupakan penjadwalan jangka panjang yang kemudian antrian-antrian yang sudah siap dilanjutkan ke ready queue. Pada ready queue tersebut yang kemudian akan dijalankan oleh CPU. Hal tersebut merupakan penjadwalan jangka pendek. Kemudian antrian yang sudah siap ataupun belum tetapi terkena deadlock akan kembali ke antrian-antrian awal yang akan diproses. Oke, selanjutnya di sini ada deadlock. Deadlock sendiri merupakan keadaan di mana adanya sejumlah permintaan atau proses yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan atau proses tersebut saling tunggu-menunggu. Jadi di sini ada contoh. Di sini kan thread itu ada banyak. Jadi kami buat thread T0 sampai thread Tn dari resource 1 sampai resource N. Nah, jadi sebagai contoh kita pakai thread T0 dan thread T1. Jadi di sini thread T0 mengelok resource 1, tetapi dia butuh permintaan dari resource 2 untuk mengakhiri eksekusinya. Kemudian di thread T1 dia mengelok resource 2, tetapi dia butuh permintaan dari resource 1 untuk mengakhiri eksekusinya. Nah, jadi kayak mereka ini saling tunggu-menunggu. Nah, karena hal itulah maka terjadi deadlock. Pada CPU terdapat protection process yang berguna untuk mencegah proses yang tidak sah atau tidak diinginkan untuk mengakses sumber daya yang tidak semestinya. Yang pertama terdapat akses metrik yang berguna untuk menentukan hak akses yang akan diberikan proses terhadap objek yang terdefinisi. Selanjutnya terdapat akses control list yang berguna untuk memberikan hak akses kepada proses untuk mengakses objek yang
terdefinisi. Lalu akan diverifikasi oleh user authentication. Lalu selanjutnya ada security police yang berguna untuk memastikan bahwa akses yang diminta sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jika akses yang diminta tidak sesuai dengan security police, maka sistem operasi akan menampilkan security alerts dan menolak akses tersebut. Selanjutnya, terakhir terdapat encryption yang berguna untuk menggunakan data, mengamankan data yang akan dikirimkan atau disimpan. Perkenalkan, saya Raisa Nurul Farida dengan NPM 21081010105. Selanjutnya, data yang ada pada CPU akan dikirim ke memori melalui beberapa proses. Dalam memori tersebut terdapat memori RAM, juga virtual memory, hard disk. Virtual memory di sini digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori. Dari memori tersebut, data akan dikirim ke penyimpanan massal atau storage. Dari sini akan ada beberapa cabang tergantung bagaimana data diproses. Pertama adalah data dikirim ke unit input atau data yang kita tulis. Kedua, data dikirim ke perangkat keras. Ketiga, data dikirim ke unit output atau data yang diterima CPU melalui proses dari RAM atau ROM sebagai memori internal, kemudian diproses oleh unit kontrol untuk diberi arah atau kendali terhadap operasi. Terakhir, data diproses ALU atau Arithmetic and Logical Unit untuk melakukan beberapa operasi simpel seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta operasi logika seperti OR dan AND. Terakhir, setelah melalui semua proses tersebut, data baru dikirim ke unit output. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Utbas Motorik dengan NPM 131. Melanjutkan dari teman saya di mana dari memori dikirim ke file system interface. Nah, jadi di dalam file system interface ini terjadi beberapa proses terlebih dahulu terhadap I/O logic, yaitu yang dimana interface ini akan mengirim ke dua arah, di mana interface ke arah bus system atau interface ke device eksternal. Jadi dari I/O logic di dalam interface tersebut ada beberapa proses, yaitu data register dan status control register ini saling berhubungan timbal balik dengan I/O logic. Kemudian data register dan status control register ini akan mengirimkan ke data channel yang sama. Kemudian dari I/O logic juga ke arah bus system mengirim dua address channel. Kemudian dengan I/O logic yang mengarah ke external device ini mengirim beberapa hal, yaitu mengirim dan menerima data, menerima status dari external device, dan mengirim kontrol ke arah external device. Lanjut ke arah VFS interface atau Virtual File System Interface. Di sini ada beberapa proses terlebih dahulu dari VFS, yaitu yang dibagi menjadi 3 file lokal. Jadi, yang pertama adalah local file system tipe 1 untuk disk, local file system tipe 2 untuk sama yaitu disk. Kemudian yang terakhir adalah remote file system tipe 1 yaitu network. Kemudian dari VFS interface ini akan dikirimkan ke program aplikasi yang sedang dijalankan pengguna. Lalu dari program aplikasi dikirim ke logical file system untuk melakukan beberapa pemanggilan atau system call gitu. Kemudian lanjut ke file organization module untuk diterjemahkan dari logical file system tadi. Setelah diterjemahkan akan dikirim ke basic file system untuk melakukan beberapa read dan write terhadap data yang ada di dalam storage. Lanjut dari basic file system menuju I/O control. Di sini I/O control akan berfungsi sebagai menjaga direktori dari berkas dan lokasi informasi dan menentukan jalan atau pathway bagi aliran data antara main memory dengan alat penyimpanan sekunder. Dan yang terakhir dari I/O control, setelah semua data blok sudah selesai diproses melalui itu semua, data akan dikirim ke perangkat atau device. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.